menghadapi tantangan zaman ke depan. Tujuannya anak-anak ini memiliki karakter keteladanan yang dimiliki oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi ini tidak hanya untuk yang Islam ya, nanti kita dikirain diskriminatif. Untuk yang agama lain juga nanti saya minta ada program yang semacam dia mungkin ya doa sesuai dengan agamanya, mungkin dia dikasih bekal-bekal apa ya, nanti kita melibatkan juga dari gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sepeda, bertemu lagi di podcast tim jurnalistik SMP Negeri 2 Blora dengan saya Zaza dan saya ditemani oleh Bapak Siatmin Widodo. Beliau selaku Wakil Kepala SMP Negeri 2 Blora bidang kesiswaan. Beliau yang akan menemani saya dan menemani Sobat Sepeda sekalian membahas informasi serba-serbi SMP Negeri 2 Blora yang sedang hangat dibicarakan. Nah, Sobat Sepeda pastinya sudah tidak sabar lagi kan siapa sih narasumber kita kali ini dan apa tema kita pada hari ini? Yuk, simak terus tim jurnalistik SMP Negeri 2 Blora. Nah, Sobat Sepeda, podcast kali ini kita akan membahas informasi hangat seputar program pemerintah Kabupaten Blora yang baru, yaitu Sekolah Sisan Ngaji. Nah, istimewanya Sekolah Sisan Ngaji ini launching di sekolah kita tercinta loh, mana lagi kalau bukan SMP Negeri 2 Blora. Nah, Sobat Sepeda, di tengah-tengah kita sudah ada tamu istimewa. Beliau Bupati Blora Bapak Haji Arif Roman SIP MSI dan Kepala SMP Negeri 2 Blora Ibu Tri Handayani SPD MPD. Nah Sobat Sepeda, langsung saja yuk kita bertanya-tanya kepada narasumber kita kali ini Bapak Haji Arif Roman dan Ibu Tri Handayani SPD MPD. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, Zaza. Sehat ya? Bagaimana kabarnya Pak hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Demikian pula Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat sehat, sekali Bapak. untuk melaksanakan launching sekolah Sisan Ngaji. Nah Sobat Sepeda, sebelum itu karena program Sekolah Sisan Ngaji ini launching di SMP Negeri 2 Blora pertama kalinya, kami ingin tahu apa sih Sekolah Sisan Ngaji itu, tujuan dan latar belakangnya. Barangkali Putri ingin memberikan penjelasan. Monggo Putri. Terima kasih Mbak Sasa. Program Sekolah Sisan Ngaji itu SMP Negeri 2 menerapkannya di mana anak-anak SMP Negeri 2 Blora menambah ilmunya di samping ilmu yang dituntut oleh kurikulum, tapi di sini dituntut untuk mampu membaca Al-Quran dengan benar dan baik, kemudian belajar tentang fikih, kemudian bisa berakhlak yang baik. Tujuannya anak-anak ini memiliki karakter keteladanan yang dimiliki oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini program yang sangat luar biasa Pak Bupati. Nah sekarang harapannya apa sih dengan di launching atau dilaksanakan program Sekolah Sisan Ngaji ini? Jadi kita tahu bahwa tantangan anak-anak kita ke depan, generasi kita ke depan ini sangat luar biasa. Oleh karena itu sejak dini program ini tidak hanya di SMP tapi juga di SD. Nah, ini anak-anak kita ini dibekali, selain tadi Ibu Tri sampaikan, selain ilmu umum, ilmu agama ini penting untuk membentengi anak-anak kita. Pengetahuan dasar tentang baca tulis Al-Quran, tentang tata cara sholat, dan juga fikih, dan juga tentang akhlak ini penting. Nah, karena kita ini menyiapkan generasi kita ke depan dari dasar ini agar nanti mampu menghadapi tantangan zaman ke depan. Saya yakin kalau selain ilmu umum, kalau ilmu agama kita berikan untuk anak-anak kita ini akan siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Selain itu juga biar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua. Kalau hanya sekarang ini kita mengandalkan kurikulum dalam arti pelajaran agama ini kan hanya terbatas 3 jam. Nah, kita daerah Pemda ini
program global namanya Blora Mengaji. Ya, salah satu turunannya ya ini untuk mencetak generasi ya anak-anak kita biar punya akhlak yang baik, punya pengetahuan tentang agama yang baik. Saya kira ini bekal yang sangat luar biasa nanti untuk anak-anak kita. Jadi inovasi kita untuk membekali anak-anak kita. Mohon maaf Pak Bupati, yang saya tahu sekarang ada ekstrakurikuler wajib baca tulis Al-Quran. Nah, maka dari itu, apakah di setiap sekolah di Kabupaten Blora memerlukan program sekolah sisaan ngaji ini jika di sekolahnya sudah ada ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran? Jadi kita nanti akan rumuskan bahwa ini menjadi intra, tidak hanya ekstra. Kalau ekstra kan hanya pilihan, tapi kalau intra ini wajib. Nah, jadi menjadi suatu kewajiban, dan ini tidak hanya yang beragama Islam ya. Jadi untuk yang Islam ngaji, yang agama Katolik, Kristen dan yang lainnya ya nanti oleh sekolah guru mereka nanti juga dibimbing hal yang sama. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Jadi makanya jamnya kita atur ketika masuk duha dulu, sholat duha, terus kemudian nanti sesuai dengan jadwal yang disusun masing-masing. Ini SMP 2 menjadi contoh, nanti kita akan FGD-kan yang disepakati ini kira-kira apa, karena ini kan butuh SDM juga. Nanti kita kerjasama dengan Kemenak, dengan Madin, TPQ yang kira-kira di sekolah itu tidak harus guru agama. Mungkin wakil sekolah tapi kiai kan bisa aja nanti ikut ngaji, ikut ngajar. Nanti guru-guru yang lain yang punya kemampuan itu ya kita libatkan. Tapi kalau masih kurang, kita akan melibatkan nanti Kemenak. Kemenak ada penyuluh agama dan sebagainya, nanti dikolaborasi itu. Nah, setelah itu nanti siang setelah pulang, saya kemarin di daerah mana, Pak, ya anak-anak saya tanya, sholatmu yang sering bolong mana? Zuhur Pak, alasannya apa? Dari sekolah kita pulang sehingga makanya di sekolah nanti sebelum anak-anak pulang nanti jamaah zuhur dulu. Nah, soal kepulangan guru kita majukan nggak apa-apa. Kalau biasanya pulang jam berapa? 3. Jam 3. Boleh aja nanti guru-guru pulang jam 2 karena sudah all out mengawal ini. Nah, nanti kira-kira kebijakan kita akan kita lakukan itu. Jadi tidak hanya ekstra tapi nanti kita akan jadi intra, biar nanti mungkin dari kebijakan bisa pendanaannya dan sebagainya nanti kita sekolah kita bahas, asal itu tidak melanggar aturan, saya kira kok baik juga gitu loh. Jadi biar nanti menjadi include program sebagai program wajib untuk semua sesuai dengan agamanya. Jadi sekali lagi ini tidak hanya untuk yang Islam ya, nanti kita dikirain diskriminatif. Untuk yang agama lain juga nanti saya minta ada program yang semacam dia mungkin ya doa sesuai dengan agamanya, mungkin dia dikasih bekal-bekal apa ya, nanti kita melibatkan juga dari gereja dari yang lain untuk yang non muslim gitu. Termasuk yang Hindu Buddha kalau yang Hindu Buddha ya termasuk itu, makanya kita minta dinas untuk memetakan secara komprehensif. Jadi ini memang secara resmi tingkat kabupaten belum kita launching, tapi kita terima kasih SMP 2 udah duluan ini dalam rangka untuk menyemangati yang lain bahwa SMP 2 udah siap. Nah, nanti dari ini kan bisa jadi acuan atau role model. Oh, SMP 2 ini seperti ini, kalau ada usulan dari yang lain seperti apa nanti kita kolaborasi biar program ini bisa berjalan dengan sesuai harapan. Terima kasih. Ini yang saya ingin tahu Bu Tri ya, semangat banget gitu ya. Semula yang lainnya belum memprogramkan sekolah sisaan ngaji, kayaknya SMP 2 ingin jadi cucuk lampah bagi sekolah-sekolah yang lain. Sebenarnya motivasinya apa tuh Bu? Kok cepat-cepat seperti itu? Terima kasih Pak Yatmin. Ini kan saya di sini melihat anak-anak animo untuk sholat duha, sholat duhur itu sudah besar sekali. Kenapa sekalian tidak kita programkan sesuatu yang khusus ditambah dengan keterampilan atau kompetensi lain ke arah yang anak-anak ngaji yang lengkap begitu. Sebetulnya Bapak Bupati, saya dengan teman-teman itu sangat salut sekali karena sebelum pulang tuh anak-anak selalu ada kegiatan sholat duhur, walaupun ini kita itu cuma sekitar 5 sampai 6 kelas bisa tertampung, tapi ini secara bergantian digilir atau gelar karpet
ke depan sana Ini sudah beli karpet terpal juga nggak apa-apa nanti biar zamannya sampai belakang itu sesuai kondisional lah, itu kan bisa diatur. Intinya kami juga menginginkan semuanya itu sebelum pulang anak-anak itu sudah sholat dulu bersama dulu Bapak. Sholat Pulangnya jam berapa kalau anak? Kalau anak-anak 1.10, tapi ini karena ada program SNN, maka kita pulangkan jam 2 kurang 5 menit Nah, gitu. nanti pokoknya pulang itu dalam kondisi sudah sholat. menunaikan sholat ya. Sebelumnya kan jam 1 sebelum menit itu anak-anak sudah pulang, sudah sholat, tapi bergantian gitu karena memang besok kalau di aula itu bisa diberi karpet untuk bersama-sama, gitu. Nanti bisa kita tindak lanjuti. Itu Mbak Sasa. Nah, Sobat Sepeda, kami menginginkan closing statement dari Bapak Bupati. Pak Arief, mungkin kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada Sobat Sepeda lainnya dan masyarakat Blora sekalian terhadap program Sekolah Sisa Ngaji ini? Monggo Bapak. Iya, terima kasih. Jadi bahwa pembentukan karakter anak-anak kita ini kan harus kita awali dari sekolah. Dari guru-guru sebagai orang tua kedua ini harus punya inovasi bagaimana anak didiknya ini mempunyai akhlak yang baik, punya pengetahuan tentang agama, biar nantinya orang tua juga ayem. Oh, anakku di sekolah ternyata diajari juga ilmu agama dan sebagainya. Saya kira nanti kalau kita ini berhasil ini akhlak anak-anak Blora ini, saya kira akan baiklah ke depannya. Jadi kalau diawali dari mulai SMP termasuk target juga Pak, hafalannya. Taruhlah kalau SD sampai Wadduha, kalau SMP nanti harus juz amma. Nah, apalagi sudah pengetahuan soal agamanya sudah baik, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan insya Allah bermanfaat. Jadi kita ini dengan program Sekolah Sisa Ngaji ini ingin agar generasi SDM Kabupaten Blora ke depan ini menjadi generasi yang unggul dunia, unggul akhirat. Nah, termasuk jangan lupa sebelum duha sholawat nariyah dulu dan sebagainya biar Blora ini semakin adem. Kalau anak-anak kita ini mendoakan semua anak-anak kita ini sejuk semuanya, saya yakin ini akan mendukung program kami Sesarangan Bangun Blora biar Blora ini menjadi kabupaten yang maju, unggul, baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang mana salah satunya diawali dari guru-guru, dari anak-anak kita mulai dari SD negeri, SMP negeri yang di Blora ini untuk melakukan program Sekolah Sisa Ngaji. Ya, insya Allah nanti bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jadi kami sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Kepala Sekolah, Pak Wakil dan juga seluruh guru, adik-adik juga harus semangat ya. Kira-kira responnya gimana nih anak-anak ketika ada program ini, senang kan? Ya sangat senang karena ilmu agamanya jadi bertambah gitu. Sama kalau biasanya pas pulang jarang sholat jadi sholat berjamaah di sekolah. Mungkin ada closing statement mungkin yang ditambahkan kepada sepeda semua sahabat sepeda. Sedikit untuk anak-anak tercinta pada Dewan Guru dan staf TU, mari kita sesarengan bangun Blora dengan diawali dari SMP Negeri 2 Blora, yaitu Sekolah Sisa Ngaji, sehingga anak-anak memiliki karakter yang serupa dengan Nabi kita, yaitu keteladanan beliau Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, itu Pak. Oke Sobat Sepeda, sebenarnya kami ingin lama berbincang-bincang dengan tamu kita yang istimewa ini, namun tidak terasa waktu sudah berakhir. Nah, kami berharap ada kesempatan lagi untuk berbincang-bincang dengan Bapak Haji Arief Rahman dan Ibu Tri Handayani. Nah, semoga kita bisa berbincang-bincang di lain kesempatan, di lain waktu, dan tema yang lain pula. Sahabat sepeda, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita dengan tamu istimewa Bapak Bupati dan Ibu Tri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Ini ada pepatah kuno Cina yang mungkin bisa jadi quote kita untuk kita ingat bersama. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, sejalan dengan yang disampaikan Bu Tri. Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan seperti ini. Kalau Anda ingin memanen dalam waktu 1 bulan, maka tanamlah biji. Tapi kalau Anda ingin menanam tanaman itu dalam waktu 1 tahun, maka tanamlah batang. Dan apabila Anda ingin memanen dan tidak pernah putus-putusnya, maka didiklah anak-anak kita dengan ilmu agama. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan
visi dan semboyan SMP 2 Blora. Bumi Bloraku, SMP 2 Blora, sekolah juara. Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Sepeda.